Banyak yang takut hantu nggak? Kalau orang bilang di sini ada hantu, apa yang Anda pikirkan? Hah? Serem. Oke. Nah, sebelum Bante maju ke semuanya, Bante balikin ke sini. Kita banyak diskusi aja ya. Apakah Anda takut hantu? Takut nggak? Hah? Ada yang bilang takut? Ya nggak pernah sih ngalamin, tapi ya Kalau ngalamin takut. Bante juga mesti jujur ya. Bante waktu di Thai, itu waktu kita puasa pertama. Ini waktu puasa pertama, itu tidur di ini ya, di kamar Bante lebih besar dari ruangan ini. Jadi mungkin kalau ruko ada sekitar mungkin 5 ruko lebar kamarnya, besar, tidur sendiri. Dari tempat saya ke kamar yang lain, ke kuti yang lain, itu paling dekat ya 5 meter. Kalau mau jalan paling dekat 15 menit. Ya, jadi mungkin kalau Bante punya kamar di sini, kamar yang lain itu ada di City Resort. Oke. Di kiri kanan ini view-nya bagus. Di sebelah kanan ada danau buatan. Di belakang ada pohon karet. Di depan taman. Di sebelah kiri stupa. Stupa. Kadang-kadang lihat, oh stupa itu bagus ya, ingat Buddha. Pas sore-sore lagi nyapu, kok ada foto orang di situ? Kan kita nggak tahu kan? Lihat, ada foto orang di situ. Begitu itu tanya ke Bante senior di sana. Acan, ini apa ini stupa? Oh, ini kalau orang sudah kremasi, abunya taruh di situ. Oh, ya. Jadi hitung aja tiap hari lihat. Oh, ada 5 stupa. Malamnya mau tidur kan? Di atas ini, namanya kita di kota, nggak biasa yang sunyi banget itu nggak pernah kan? Hampir nggak pernah. Walaupun di sini ini sunyi kalau malam, tetapi lebih sunyi di sana. Anda mau lihat mobil satu hari paling banyak itu 5 mobil kita lihat. Dan ketika malam kita sudah mau tidur kan, Bante sudah mau tidur, di atas ini terdengar bunyi. Di atas ini deh. Jadi ini kasur kan, ini atas di plafon bunyi. Kalau Anda jadi Bante gimana? Sebelum Bante pergi di wihara tersebut, waktu masih umat, Bante nonton film itu apa? Nak-nak ya? Yang hantu cewek, terus dia kepalanya di bawah, kakinya di atas. Langsung Bante pikir, wah, ini di Thailand, itu di sana ada 5. Mungkin dia kali ya. Nah itu langsung pikir ke sana. Nah jadi, apakah Bante takut? Terus terang takut. Nah nanti karena rasa takut ini hari yang Bante mau share kepada Anda. Kalau sekarang Bante kemana aja sudah nggak takut, karena rasa takut ini kita sudah hilangin. Nah jadi rasa takut ini yang Bante mau cerita ke Anda. Jadi biar Anda nggak takut lagi sama hantu. Waspada boleh, tapi takut jangan sampai takut banget. Ketika itu Bante takut, apa yang saya lakukan? Baca parita, bawa buku Buddha Metta yang tebal ya, yang coklat kalau Anda pernah lihat, yang kita kalau pakai centing. Baca dari paling depan sampai paling belakang 3 jam. Mantra yang Bante tahu Bante baca. Semua sudah baca sampai kurang lebih jam 11 malam. Dari jam 7 sampai jam 11 malam tuh baca terus. Lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi yang di atas.
Saya bilang, aduh begini emang nggak bisa tidur, udah. Akhirnya ya udah terpaksa tidur tapi apa ya, was-was gitu kan. Nanti hari keberapa setelah itu, nanti ada di sini yang Bante mau cerita, pikiran ini jadi positif dan kita bisa bantu dia akhirnya. Dan sampai di situ akhirnya Bante santai aja, nggak takut lagi, nggak apa. Nah jadi ini kronologinya yang Bante mau cerita. Nah sekarang Bante balikin kepada Anda, apakah Anda takut hantu? Takut nggak? Takut sama pikiran sendiri. Atau kadang-kadang kalau orang bilang rumah itu angker, apa yang terjadi? Hah? Oke, sekarang kalau Anda takut, yang bagian mana yang Anda takut? Ini ada 4 Bante kasih. Oh, kalau dengar suara, hahaha, wah takut langsung. Atau kalau lihat bayangan hitam, takut gak? Atau kalau lagi jalan kemana, bulu kuduk tiba-tiba merinding Bante. Atau yang terakhir, penampakan. Yang mana yang Anda takut? Dari 4 ini coba, yang suara, siapa yang takut suara? Kalau dengar suara ini saya takut. Oke, cuma beberapa ya. Kalau lihat bayangan, tiba-tiba bayangan hitam, ada yang takut gak? Gak ada. Bulu kuduk merinding, penampakan. Oke, semua penampakan ya. Nah sekarang Bante tanya lagi, dari semua yang angkat tangan tadi bilang takutnya sama penampakan, siapa yang sungguh-sungguh pernah lihat? Ya sekilas sih, tapi nggak tahu benar. Cuma sekilas, oke. Tapi yang lain kan nggak pernah lihat kan? Terus ngapain ditakutin? Sebenarnya adalah pikiran yang bikin kita takut, bukan dari hantunya, bukan. Pikiran kita. Kenapa pikiran kita? Sudah penakut, hobinya nonton film horor. Betul gak? Dulu waktu Bante masih kerja, Bante juga penakut. Sampai teman-teman kerjain. Mereka bilang di kantor Bante kan di CP, jadi ada Blitz. Jadi ada film apa ya, film hantu gitu. Jadi dia bilang, ayo kita nonton film bagus, film Thai bagus katanya. Begitu masuk, bagus dari mana? Astaga, film hantu. Nah, itu benar-benar seram. Nah jadi yang kita takut adalah pikiran kita sendiri yang kita takut ya. Karena apa? Setiap kali Anda nonton, kita dari kecil, kalau anak kita nakal, apa yang Anda bilang? Anak-anak kalau Anda nakal waktu kecil, apa yang mama papa bilang? Jangan ke situ, ada hantu, betul nggak? Padahal lihat aja nggak pernah ya. Ini yang terjadi karena dari kecil kita sudah diprogram sama papa mama kita untuk hantu itu hal yang menakutkan. Dari kecil kita sudah dipesan sama papa mama kita, jangan ke sana, ada hantu. Jadi kalau kita sudah bilang ada hantu, berarti kita akan diharapkan stop, nggak mau ke sana lagi. Nah ini yang terjadi. Sekarang hantu itu ada di mana? Ini ada 6 alam yang sudah kita bahas. Yang mungkin yang biasa kita lihat itu ada di sekitar sini. Ini adalah alam peta dan alam asura. Mungkin 2 ini yang biasa kita muncul di dalam yang kita bisa lihat bagi mereka yang punya mata batin atau sixth sense ya, atau anak indigo lah. Ini 2 yang muncul, yang lainnya enggak ya, jarang muncul. Sekarang kita pelajari kenapa sih dia jadi hantu. Semua dari alam ini, 6 alam ini, kalau kita belajar Buddhism, berasal dari ini, loba, dosa, dan moha. Kita kembali lagi ke sini tetap. Sekarang Bante tanya, Anda masih punya nggak loba, dosa, dan moha?
Masih, ya udah calon. Tetapi mereka-mereka yang menjadi hantu, mereka punya, ini ada bagiannya ya. Para datu pajiwika peta. Mereka yang memelihara hidupnya dengan makanan yang disembayangkan. Ini ada. Jadi kalau Anda sembayang leluhur, Anda taruh di depan foto mereka, belum tentu leluhur kita yang makan. Tetapi peta-peta ini bisa berubah wujud seperti foto yang ada di depan dia untuk mengambil makanan kita. Nah ini, jadi mereka hidup dari makanan sembayang. Kalau kita persembahkan, mereka bisa dapat. Kayak tadi film yang tadi, lagi sembayang, terus disiram, nah dia marah. Jadi ini tipe yang pertama. Yang kedua, kopa pipasika peta, setan yang selalu lapar dan haus. Kemarin Bante pernah cerita yang ini kan, ini dia hidup selama 500 tahun untuk mencari makan. Selama 500 tahun yang dia dapat adalah cuma segenggam lendir yang dia dapat selama 500 tahun. Jadi peta yang ini dia akan selalu lapar dan haus. Karena selalu lapar dan haus, maka dia punya jasmani pun nggak sempurna kayak kita. Karena dia selalu merasa seperti lapar dan haus. Terus setan yang selalu kelaparan. Ada juga setan yang sejenis asura. Ada setan tertentu di mana karma baiknya lebih tinggi. Pelan-pelan dia bisa masuk dalam lingkungan-lingkungan suci seperti wihara dan seterusnya. Nah jadi mereka-mereka ini ada tingkatannya, setan atau hantu ini ya. Nah jadi kalau misalnya kita bilang lah, Bante takut nih sama hantu, yang mana dulu yang kita lihat. Tetapi kalau kita sudah tahu mereka ini bahagia atau enggak kira-kira? Enggak bahagia. Bagaimana dia enggak bahagia terus dia mau ganggu kita? Pernah pikir enggak sih? Dia kan lagi menderita, terus mau ngapain dia gangguin saya? Nah jadi hantu, kalau kita lihat seperti ini, nah mereka kita kurang lebih lah kita bilang mereka butuh bantuan kita. Dia lebih butuh bantuan dari Anda. Ada peta tertentu yang dia hanya hidup dari makan kotorannya sendiri. Jadi kita mesti bayangkan dia jongkok, Bante saya nggak masukin gambarnya. Dia jongkok, terus dia ambil makanan dari duburnya ya, maaf ya dubur, terus dia makan. Nanti sudah proses, keluar lagi dari dubur, dia ambil lagi. Duduknya dia hanya duduk dan daur ulang begitu. Ini ada peta yang seperti itu. Sangat-sangat menderita. Terus ada peta tertentu, di mana peta tertentu mereka bisa tinggal di dekat wihara. Kenapa? Karena mereka butuh pelimpahan jasa dari kita. Peta yang seperti ini, mereka sudah nggak butuh makanan. Mereka sudah nggak butuh makanan. Jadi mereka sudah nggak butuh makanan, sehingga mereka bisa tinggal di dekat-dekat kita. Maksudnya di wihara atau di rumah. Bahkan peta tertentu bisa dekat dengan Anda. Serius ini. Mereka dekat sama Anda yang suka berbuat baik. Jadi kalau Anda suka berbuat baik, rajin ke tempat ibadah atau ke wihara begitu ya, mereka akan deketin Anda. Deketin bukan berarti membuat Anda itu menderita, enggak. Tetapi dia dekat sama Anda supaya apa? Ya, dapat hoki dari Anda. Dapat rezeki, dapat kebajikan dari Anda ketika Anda tuang air. Kemarin waktu Bante di Manado, saya dapat telepon, Bante, anak yang di wihara minta makanan. Bante bilang,
Cuma libur 2 hari, 3 hari sudah ditelepon saya, aduh. Nah itu. Jadi itu, karena mereka butuh pelimpahan jasa. Jadi kadang-kadang kita sebagai umat Buddha pikirkan, ngapain sih Bante baca yakta, wariwaha, terus apa? Tuang-tuang air, itu udah guna nggak sih? Bagi kita yang nggak lihat, nggak guna. Tetapi bagi mereka yang butuh kebajikan Anda, itu sangat berguna. Itu sangat berguna. Jadi, nah ini kita harus berbuat baik demi mereka ya. Mereka sih nggak bakalan ganggu kita, nggak. Tetapi paling ya cuma kasih info aja bahwa tolong berbuat baik buat dia, seperti itu. Di dalam ritual seperti Mahayana, kalau misalnya kita pernah ikut acara Mahayana, di sana juga kadang-kadang saat chanting malam maupun pagi, biasanya para suhu atau biksu mereka akan siapin beras. Nah, beras ini dibacain mantra, kemudian dilempar keluar wihara, dilempar, tapi sedikit, nggak banyak, cuma paling berapa butir. Ketika dia lempar beras ini, yang tadinya beras kan kecil, dia lempar. Nah, mereka harus visualisasi bahwa beras yang tadi ini harus sebesar gunung dan seterusnya. Supaya apa? Makhluk-makhluk yang peta, yang kelaparan, bisa makan dengan puas. Setelah makan dengan puas, kemudian mereka dibawa ke wihara untuk apa? Dibacakan doa. Jadi di situ dia sudah kenyang, batinnya tenang, baru dia bisa dengar doa. Siapapun yang batinnya udah bagus, maka mereka bisa mencapai terlahir di alam lebih baik di saat itu juga. Nah, jadi ini cara-cara buat menolong mereka ya. Penyebab orang-orang terlahir sebagai peta atau hantu, yang pertama adalah tidak yakin, yang kedua tidak bermoral, kikir, dan punya kegelapan batin. 4 poin ini akan membawa kita, termasuk Bante, termasuk Anda semua hari ini, untuk terlahir di alam hantu. 4. Yang pertama, tidak yakin. Apa yang Anda tidak yakin? Tidak yakin sama siapa? Tidak yakin sama Buddha Dhamma Sangha. Tidak yakin sama hukum karma. Tidak yakin sama kebajikan yang Anda perbuat. Yakin nggak sih? Yakin nggak? Kalau kita yakin, kita apa ya? Contoh seperti ini, lagi corona, kita yakin kita lagi sehat. Ngapain kita takut? Betul nggak? Tapi kalau kita sudah nggak yakin kita sehat, takut nggak kita? Was-was kan? Aduh, nanti bagaimana nih? Aduh, nanti bagaimana? Jadi yang pertama, kita harus punya yakin. Terutama di sini adalah yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau Anda yakin, gampang Anda bahagia. Bante kasih tahu yang kemarin tentang kuda. Kuda pasti ingat gak? Kuda yang melayani Pangeran Siddhartha. Begitu meninggal, cuma seekor kuda loh. Apa yang terjadi? Masuk surga. Cuma seekor kuda yang melayani pangeran. Yang kedua juga Bante harus ingatkan ulang adalah kodok. Kodok ini hanya dengar ceramah dari Buddha. Setelah dia ketusuk meninggal, dia lahir di alam surga. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Iya kan? Anda sudah baca parita dari pagi, nama Karagata, duduk sampai keram, baca parita, meditasi. Terus Anda tidak dapat surga, kalah nggak sama kuda dan kodok? Iya dong. Berarti yang harus kita punya adalah keyakinan di sini. Yang kedua, mereka yang terlahir di alam menderita karena kebiasaan mereka untuk tidak bermoral. Tidak bermoral ini apa Bante? Tidak bermoral ini adalah tidak mempunyai sila yang baik.
membunuh, mencuri dan seterusnya. Bante nggak usah bahas. Makin hari karena kita di sini terlalu banyak yang kita munculkan adalah hoax dan sebagainya. Akhirnya di mana-mana pemberitaan negatif tersebar. Setelah pemberitaan negatif tersebar, anak-anak kita yang di bawah umur mereka nggak tahu kan. Mereka lihat, oh lucu, oh bagus. Akhirnya mereka tiru. Oh kalau ada di YouTube seperti ini nih bagus nih, bisa dia bikin. Terjadilah kemarin pembunuhan anak berapa tahun? 15 tahun, bunuh umur 5 apa 6 gitu. Dan yang lakuin adalah cewek. Karena dia lihat apa? Oh kalau dia lihat di film ini bisa, di film ini keren, berarti dia bisa bikin. Nah ini adalah mereka yang tidak bermoral. Berikutnya, mereka-mereka yang kikir. Kikir di sini bukannya yang bagaimana ya, tetapi selain dia pelit, dia juga serakah. Punya makanan, semua dibeli sama dia. Lalu seperti ini. Sibuk ya, simpan masker dan seterusnya. Dengan tujuan apa? Cari untung demi penderitaan orang lain. Ini kikir, ini bahaya. Terakhir, kegelapan batin. Sudah tahu yang dilakukannya salah. Sudah tahu harus ada penyesalan. Tetapi apa yang dilakukan? Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Jadi 4 poin ini bisa membawa kita semua terlahir kembali di alam hantu. Sekarang, agar Anda nggak takut hantu, kita harus berpikir yang positif. Hantu adalah makhluk yang menderita. Jadi kita harus pikir hantu adalah menderita. Menderita karena apa, Bante? Karena ini. Kasihan hantunya nggak punya 4 poin ini. Kita hari ini Bante udah kasih tahu 4 poin ini ya. Jadi kalau Anda lihat hantu, Anda harus pikir balik. Hantu adalah makhluk yang menderita. Yang kedua, di dalam semua samsara, kalau kita bilang kita sudah terlahir miliaran kali, mungkin hantu itu bisa menjadi ibu kita di kehidupan lampau. Dan hari ini karena Anda sering berbuat baik, dia cari Anda. Oke? Mungkin mereka pernah menjadi ibu kita, cuman ya itu, mereka kurang baik, mereka lahir di alam yang rendah. Nah, berikutnya, hantu membutuhkan kasih sayang dari Anda. Kita juga pernah jadi hantu, jadi nggak usah takut, ya kan? Dalam semua kehidupan kita juga pernah jadi hantu. Siapa tahu itu dulu kita punya best friend. Sekarang kita sudah jadi manusia, dia belum. Jadi dia cari lagi, woi, main yuk. Berikutnya, yang kita harus takut adalah ini. Kita juga calon hantu. Kalau Anda punya 4 poin yang tadi. Dan prinsip yang terakhir, tidak ada makhluk yang ingin menyakiti Anda. Kecuali Anda sendiri yang mulai. Ada satu cerita waktu kemarin, waktu Pak Baja, saya diskusi sama satu Bante, kita bahas tentang hantu. Ternyata Bante ini juga cerita, dia bilang kadang-kadang ketemu hantu tuh lucu. Kalau Bante kan jarang pergi-pergi begituan, jarang kan. Jadi Bante ini cerita, dia bilang ketemu hantu tuh lucu. Pernah katanya dia bilang, satu ketika dia sudah capek banget nih, namanya kita para Bante kan capek banget kan. Terus umat, Bante, tolong, ada yang kemasukan. Ya otomatis Bante yang terdekat harus pergi melayani. Walaupun kita sudah teler, udah ngantuk, udah malam, kita mesti pergi. Jadi ketika kita blessing si hantu, akhirnya si Bante baca Manggala Sutta atau Karania, saya lupa. Jadi baca Parita kan, Karania Mata Sutta segala macam. Setelah baca, karena saking ngantuknya, Bante ini lupa, satu bait hilang. Terus tahu nggak apa yang terjadi?
hantu bilang, Bante salah baca. Nah, hantunya bilang, oh Bante salah baca katanya, ada yang kurang. Jadi Bante bilang, aduh, saya jadi malu dari sama hantu katanya. Nah itu. Yang kedua, ketika ada ini pasangan pacaran kan. Kalau Anda yang lagi pacaran, apa yang terjadi? Sehidup, siapa yang suka janji nih sehidup semati? Ada nggak? Jangan ya. Ini ada yang pacaran, dia bilang sehidup semati. Beneran terjadi. Satu hidup, satu mati. Kebetulan yang meninggal adalah si cewek yang meninggal. Suaminya, cowoknya ini bagaimana? Ini belum married mereka, ceritanya masih pacaran. Terus satu meninggal, cowoknya masih hidup. Akhirnya cowoknya apa? Married dong, cari lagi kan? Cari lagi. Paling 1 minggu, aduh, nangis, aduh, sayang ya. Tapi ya udah 1 minggu udah ada lewat kan, udah. Ternyata si hantu masih melekat sama pacar. Tapi pacarnya sekarang apa? Sudah married sama cewek yang lain. Jadi ketika di dapur, si istri nih ya, jadi si cewek ini lagi masak. Di belakang sini ditiup. Terus kalau misalnya dia lagi dia lagi di bawah di dapur gitu kan, sebelum terdengar tadi suara itu, datang dari tangga tuh kenceng banget suara kaki, kayak orang buru-buru dan marah gitu, turun pupuk. Baru datang di belakang dia dan tiup yang tadi. Anehnya si suami ini nggak pernah tahu, suaminya ini nggak pernah diganggu. Jadi yang diganggu sama si istri doang. Jadi si hantu ini cemburu sama si istri, ya. Jadi ketika Anda pacaran, tolong jangan bilang sehidup semati. Oh jangan, bahaya itu. Kalau dia tahu, wah dia tungguin Anda. Cerita yang lain tentang sehidup semati juga. Dulu cerita lama ini di Hong Kong. Jadi ada satu anak SMA, dia lewat di daerah kuburan. Dia mau ke sekolah, dia lewat di daerah kuburan. Anak SMA ini cowok. Jadi dia lewat di kuburan, kemudian sejak dia lewat di kuburan itu, setiap malam dia didatangi sama hantu cewek. Jadi tiap hari di kamar, si hantu ini nongol. Akhirnya kan karena si anak nggak bisa konsentrasi dan seterusnya, nggak sekolah. Kan namanya kalau kita mungkin lihat takut gitu kan, akhirnya kita nggak konsentrasi, nggak sekolah, sakit. Akhirnya dibawalah ke dukun. Sampai di dukun, ya namanya dukun kan sakti ya, punya keahlian. Akhirnya dukun tanya ke hantu cewek ini, kenapa sih kamu ikut anak SMA ini? Tahu nggak dia bilang apa? Saya sudah menunggu dia di sini 500 tahun. Minggu lalu dia lewat. Jadi saya ikut 500 tahun. Terus ditanya sama itu si dukun, emang kamu siapanya? Oh ini dulu suami saya, dia baik nih sama saya. Jadi karena itu, hebat nggak? 500 tahun menanti cinta. Sayang ya, satu hantu satu manusia. Makanya ketika Anda pacaran dan seterusnya, tolong jangan bilang sehidup semati, jangan. Normal-normal aja ya. Kita sebagai umat Buddha normal-normal aja, sabe, sankara, anicca. Cuma jangan juga baru married sudah anicanya habis itu. Ya nggak boleh. Tetap kita bertanggung jawab, tetapi kita jangan janji. Jadi ini termasuk kita harus kembangkan dalam pikiran positif. Di sini Bante tulis, hantu membutuhkan kasih sayang Anda. Kembali lagi waktu Bante cerita di Thailand. Satu ketika saya mimpi di depan kaca
Itu ada nenek-nenek begini ke Bante. Waktu Bante mimpi ya, waktu masih di Thai. Di mimpi itu Bante kasih nenek itu air. Jadi kayak air parita, terus Bante kasih ke dia. Dia pergi habis itu. Jadi Bante ingat, oh dia berarti butuh limpahan jasa. Jadi setiap malam, setelah hari ketiga Bante di sana, Bante siapin air. Biasa kan kita kalau di wihara Theravada, biasa kita nggak pernah pakai air di altar kan? Kita nggak pernah pakai air. Nah kali itu karena Bante mimpi, Bante pakai. Jadi sebelum Bante tidur, air yang kita sudah pakai pasang di pagi ya, kita sudah offering ke Buddha di pagi hari. Nah Bante bawa keluar terus siram limpahan jasa ke mereka. Aman. Selama 3 bulan, selama wasa nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi mereka tahu kalau kita kasih sayang ke mereka, kita pancarkan metta ke mereka, mereka pun bisa protect kita, mereka nggak ganggu kita. Ini bukan cuma hantu, binatang-binatang yang kita bilang juga binatang yang kayak apa ya, kayak binatang liar, contoh ular. Karena kita di wihara hutan, kita kan biasa pakai ember untuk jadi tempat sampah. Setiap sore tempat sampah ini kita buang, untuk sampahnya dibakar kan. Jadi malam hari Bante mau buang tisu, lihat di sampah gitu ada ini garis-garis. Saya ingat tempat sampah kita kan polos tuh, ember polos kan, ember polos bening begitu kan, buat jadi tempat sampah. Kok di bawah itu ada garis-garis gitu kan? Namanya kita anak kota, kita nggak pernah lihat beginian kan? Akhirnya ambil senter. Oh ternyata ular garis. Akhirnya cuman, oh ya udah, yang penting kamu jangan ganggu kita ya, udah, nggak ada apa-apa. Jadi makhluk itu tahu bahwa kalau kita punya metta, kemanapun Anda pergi, Anda akan selamat, akan aman. Dan terakhir, hantu bisa bantu Anda. Pernah nggak dibantu sama hantu? Ada nggak? Nggak pernah ya. Mereka bisa bantu kita dalam hal yang positif, dalam hal yang positif. Kalau Anda sebagai tuan rumah, Anda punya rumah misalnya di sini, Anda baik, ada orang yang nggak bagus sama Anda mau datang, mereka yang nggak kelihatan ini bisa ganggu orang ini. Karena kenapa? Kita kan nggak bisa baca pikiran Anda, tetapi mereka bisa. Jadi mereka bisa bantu kita dalam hal ya kayak tadi proteksi. Tapi ini kita nggak butuh sebenarnya ya, tapi mereka bisa bantu karena Anda baik sama dia, dia juga akan baik sama Anda. Dan agar tidak terlahir jadi hantu, Anda harus punya keyakinan. Seperti dalam buku Parita tentang Aranye, itu ada di buku coklat, nggak ada di buku biru. Yang ini kita nggak ada, di buku coklat ada. Di situ dibahas tentang ketakutan. Kalau Anda takut, ingatlah kepada Buddha. Kalau nggak ingat sama Buddha, guru para dewa dan manusia, ingatlah pada Dhamma. Kalau nggak ingat sama Dhamma, ingatlah sama Sangha. Maka ketakutan nggak akan ada lagi. Jadi keyakinan ini penting buat kita ketika Anda sedang mengalami ketakutan. Yang kedua, Anda harus bermoral biar nggak lahir jadi hantu. Berikutnya, kita sudah harus mulai beramal. Bante yakin Anda semua di sini, kalau ini kita sudah nggak usah bahas. Tetapi yang terakhir, kita harus punya bijaksana. Kita harus punya bijaksana, harus tahu prioritas hidup Anda ini untuk apa. Itu orang bijaksana. Kalau kita nggak punya ini, nah kita bisa jadi hantu ya. Oke. Setelah hantu, kita bisa tolong mereka dengan cara seperti pelimpahan jasa. Kita bisa pelimpahan jasa. Nah ini Bante nggak usah bahas atau mau bahas?
Ini sudah kan? Contoh yang ini, Raja Bimbisara, yang kita sering pakai sekarang, pelimpahan jasa yang pakai air. Ini aja deh Bante ceritain. Ini berasal dari Raja Bimbisara. Kenapa mereka jadi hantu, Bante? Mereka jadi hantu karena ini sekarang Buddha Sakyamuni, Buddha sebelumnya, dan Buddha yang pertama mereka sebut adalah Buddha Pusa. Mereka lahir semua di zaman Buddha Pusa. Mereka melayani Buddha Pusa waktu itu, tetapi ada beberapa orang yang iri sama Buddha. Buddha sudah banyak makanan, gak usah lah kita orang dana makanan, kita yang makan, sisanya kasih Buddha. Akibat perbuatan buruk ini, mereka lahir di alam neraka. Yang baik, mereka lahir di alam surga. Nah, setelah Buddha Pusa, masanya ribuan tahun, selesai, munculnya Buddha berikutnya. Di Buddha berikutnya, sanak keluarga mereka yang lahir di zaman Buddha, kalau nggak salah, Buddha Kokusanda. Manda lupa nama Buddhanya. Nah, di sini mereka berbuat baik atas leluhur mereka yang lahir di neraka. Tapi waktu itu Buddha cuma bilang apa? Karma buruk mereka buat itu terlalu banyak. Jadi sekarang mereka cuma bisa naik satu tingkat. Dari alam neraka naik ke alam peta, hantu kelaparan. Cuma bisa naik satu tingkat. Terus ada Buddha ya. Terakhir di Buddha Sakyamuni. Di Buddha Sakyamuni, dia punya keluarga adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini kemudian setelah berdana kepada Buddha, waktu itu dia mau ingat, nanti malam Buddha mau tinggal di mana ya. Jadi dia seperti Anda, berdana, sudah serahan makanan, tetapi dia ingat, nanti malam Buddha mau tidur di mana. Dia nggak melakukan pelimpahan, dia nggak melakukan. Anda tahu, malam hari makhluk yang dari Buddha Pusa ini sudah di neraka lama, di alam peta begitu lama. Terus ini hari Anda ada kesempatan berbuat baik, terus Anda tidak melimpahkan jasa. Gimana Anda kalau jadi hantu itu? Keki nggak? Hah? Anda sudah tunggu sekian ribu tahun loh. Dia lupa lagi. Keki akhirnya datang di istana, bikin suara yang aneh-aneh, bikin Bimbisara ini takut. Setelah Raja Bimbisara ini takut, besok paginya dia tanya kepada Buddha, apa sih yang terjadi? Nah, Buddha ceritain, mereka tadi menderita dah lama, kamu nggak berbuat baik sama dia. Maka mereka marah, akhirnya mereka datang ke istana. Ini sama terjadi dengan kita. Ketika Anda berbuat baik, apa yang Anda lakukan? Banyak nih sekarang ibu-ibu milenial kan, bawa makanan ke Bante, piring, dana makan ke wihara ini, check in, terus masukin Facebook. Ketika para Bante pelimpahan jasa, dia cuma lihat, wih sudah banyak nih yang like Facebook saya nih. Akhirnya dia lupa pelimpahan jasa. Nanti kalau leluhurnya datang di rumah, nggak tanggung jawab. Iya kan? Karena yang dapat kebaikan kamu itu teman-teman kamu, bukan makhluk. Jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa di sini, kita harus fokus. Ya, kita harus fokus sungguh-sungguh. Nah, setelah itu Buddha mengajarkan, ya udah, kamu dana lagi. Karena Buddha punya kesaktian, punya abinya ya, batin yang baik. Ketika itu dia menunjukkan semua yang ada di istana. Jadi ketika proses dana makanan, makhluk-makhluk yang tadi yang tidak kelihatan, yang peta-peta keluarga dari Bimbisara ini muncul, dikasih muncul sama Buddha. Jadi semua orang yang ada di sana bisa lihat. Begitu Raja Bimbisara dana air kepada Buddha, Buddha begitu pegang, langsung kelihatan makhluk-makhluk yang tadi begitu kotor, langsung jadi bersih putih. Begitu dana makanan, badan yang tadi begitu kurus, langsung berisi. Begitu beliau dana jubah,
Yang tadinya nggak, sudah berisi tapi telanjang, langsung punya baju surgawi. Nah, jadi di situ baru seluruh istana melihat keajaiban ini, keajaiban dari berbuat baik. Ya, ini semua yang leluhur, Bante sudah nggak usah bahas dulu. Agar pelimpahan jasa bermanfaat, karena ini Anda akan masuk ke bulan Cengbeng ya. Nanti Anda akan pulang ke kampung masing-masing. Agar pelimpahan jasa yang Anda lakukan setahun sekali ini bermanfaat, tolong lakukan dengan motivasi yang baik. Anda harus ingat kebaikan mereka dan kita tolong mereka. Yang kedua, tulus dan cinta kasih. Yang ketiga, konsentrasi. Lagi doa, tolong HP dimatiin dulu. Jangan doa setahun sekali, cuma pergi selfie di kuburan, terus diam hio cuma buat apa? Formalitas. Ya. Nah, terus kita harus melakukan pelimpahan jasa, yaitu timbunan kebajikan bagi pemberi dan penerima, dua-duanya akan mendapatkan manfaat. Ini yang kita harus lakukan untuk menolong makhluk-makhluk yang menjadi hantu tadi. Ini simbolis, ada air dan makanan ya. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan.